Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Manisnya Teguran di dalam Amsal pasal 13 ayat 14 sampai ayat 24. Saya akan baca Amsal 13 ayat 18 sebagai inti dari renungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Yang berbahagia, yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, terlebih melakukannya dalam hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah audisi American Idol pernah terjadi seorang kontestan yang begitu percaya diri bernyanyi di hadapan para juri dan penonton yang begitu ramai. Setelah dia melantunkan lagu, hanya hitungan beberapa detik, tiba-tiba juri memintanya untuk berhenti. Tidak terima dengan perlakuan juri, dengan nada marah, dia mengatakan, "Apakah kalian tidak bisa melihat talenta saya? Selama ini tidak pernah ada orang yang mengkritik suara saya." Coba kita bayangkan, seandainya kontestan ini dulu pernah dikritik orang. Maksudnya suaranya pernah dikritik oleh orang. Mungkin dia tidak akan mendapatkan malu yang begitu besar, di mana dia diminta berhenti ketika dia sedang bernyanyi dalam audisi American Idol. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya teguran atau kritik dari orang lain itu tidak selalu bersifat buruk. Kenapa? Karena Tuhan dapat menggunakan teguran atau kritik dari orang lain untuk membentuk karakter kita. Coba kita renungkan bersama-sama. Ketika orang Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan membawa mereka mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Padahal dalam waktu normal mereka bisa menempuh perjalanan tiba di tanah Kanaan hanya selama 2 minggu. Coba kita bayangkan betapa besarnya perbandingan, betapa lamanya waktu yang mereka habiskan di padang gurun hanya untuk masuk ke tanah Kanaan. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan satu, supaya mereka memiliki karakter sebagai pemenang. Karakter mereka terbentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu di tanah Kanaan akan ada banyak bangsa-bangsa kafir yang akan mempengaruhi mereka. Kalau mereka tidak memiliki mental sebagai anak Allah, karakter sebagai umat Allah, maka mereka akan terbawa oleh penyembahan berhala dari bangsa-bangsa kafir tersebut. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguran atau kritik itu juga bisa membuat kita terhindar dari perasaan malu di masa yang akan datang. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 14 saya akan baca bagi kita. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dikatakan bahwa ajaran adalah sumber kehidupan, sehingga orang yang mendengarkannya akan terhindar dari jerat-jerat maut. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam Amsal ini menuliskan bahwa orang yang terhormat adalah orang yang tidak anti terhadap teguran atau kritikan dari orang lain. Karena orang yang menolak teguran atau kritikan sama dengan orang yang mengabaikan didikan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan teguran adalah merupakan didikan juga. Di dalam ayat 18 saya akan baca. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Lalu dikatakan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Jadi dari ayat ini kita lihat sebuah paralelisme bahwa didikan itu sama dengan teguran, kata firman Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teguran itu dalam pemandangan Tuhan itu adalah didikan bagi kita. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, teguran itu bisa menjadi sesuatu yang indah dan manis kalau kita menyadarinya, kalau kita menganggap, menerima
teguran itu sebagai sebuah didikan bagi kita. Sekalipun itu adalah kritik yang keras. Karena kritik yang keras sekalipun bisa menjadi bukti kasih seseorang kepada kita. Di dalam ayat 24 dikatakan demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal mengatakan bahwa seorang ayah yang mengasihi anaknya, dia akan menghajarnya menggunakan tongkat pada waktunya. Artinya ketika anak itu memiliki salah dan dia harus ditegur, dia diberikan teguran atau mungkin hukuman yang keras, tapi itu pun bentuk dari kasih sayang, kata Amsal. Oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan kritikan yang keras, teguran yang keras dari seseorang, itu bisa menjadi sebuah bukti kasih mereka kepada kita. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua itu pernah ditegur atau dikritik orang lain. Mungkin beberapa dari kita mengalami yang namanya hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal yang menyakitkan kita. Kita mungkin pernah ditegur di depan orang banyak. Kita mungkin pernah dikritik di hadapan pimpinan kita. Kita mungkin pernah disalahkan di depan keluarga kita atau sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, walaupun kritik atau teguran itu tidak mengenakan untuk kita terima, sebagai anak Tuhan, jangan pernah menolak kritik atau teguran. Atau mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang menghadapi begitu banyak kritik dari orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tidak pernah mendapatkan pujian, bahkan selalu kritikan. Jadikanlah kritikan itu sebagai cambuk untuk membimbing, mendidik kita, sehingga karakter kita menjadi terbentuk. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita melakukan hal itu, berarti di saat yang bersamaan kita telah menerima pembentukan yang berharga dari Tuhan melalui orang yang menegur kita. Ingatlah selalu adanya keindahan dan manisnya teguran yang Tuhan berikan bagi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan juga berkata di bagian lain, orang yang bijak adalah orang yang mau menerima teguran. Sebaliknya, orang yang bebal, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau menerima teguran. Akhir kata, terimalah segala teguran dengan keindahan, dengan segala kerendahan hati, supaya teguran itu menjadi nasihat yang manis untuk membentuk karakter kita. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kita, membantu kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.